Haleluya. Puji Tuhan. Senang kembali bisa menjumpai sahabat gembala malam ini. Baik yang hadir di dalam gereja, juga yang mengikuti serial pendalaman Alkitab melalui Zoom meeting, dan juga nantinya melalui channel YouTube GPD Ilosupan. Kami mengajak para sahabat gembala dengan sebuah kerinduan terlibat langsung di dalam program ini dengan hadir melalui Zoom meeting dan bisa menghubungi admin di nomor 0813 212 93143. Saya ulang kembali di nomor admin di 0813 212 93143 untuk mendapatkan ID dan passcode. Karena kita akan juga mengadakan sesi tanya jawab yang akan interaksi langsung juga dengan narasumber kita. Baik, malam hari ini episode kita masih seputar eskatologi. Tapi malam hari ini secara spesifik kita akan membahas perspektif Pantekosta tentang eskatologi, membangun karakteristik gereja. Kita akan kupas tuntas tentang perspektif Pantekosta yang membahas eskatologi. Bersama kita sudah hadir Bapak Gembala atau Pak Gem, Pendeta Haniel van de Krok. Selamat malam. Oke. Beliau adalah Gembala Jemaat GPD Ilosupan, Jakarta Barat, dan akan memberikan kita pemahaman yang jelas. Karena kerinduan kami di dalam program ini membangun pemahaman yang benar dan alkitabiah bagi sahabat gembala dari berbagai kerancuan tentang eskatologi dengan slogan orang benar hidup oleh firman. Amin. Puji Tuhan. Seperti pada episode-episode sebelumnya, para sahabat gembala, kali ini kembali kita akan membagi dua segmen. Segmen yang pertama masih dengan penjelasan Pak Gem sehubungan dengan tema kita yang akan kita bahas. Lalu yang kedua, segmen yang kedua adalah sesi tanya jawab, di mana sahabat gembala bisa bertanya melalui chat Zoom meeting. Itu sebabnya kami rindu sahabat gembala yang rindu terlibat langsung bisa bergabung melalui Zoom meeting yang ada. Baik, tidak berlama-lama kita akan mulai segmen kita yang pertama. Saatnya berpetualang menjelajahi Alkitab bersama Pak Gem ke channel Gembala. Puji Tuhan. Senang dapat menjumpai sahabat gembala di dalam serial pendalaman Alkitab, Firman-Nya Hidupku ini. Dan pada episode ini kita akan membahas eskatologi dari perspektif Pantekosta dengan melihat implementasinya dan cakupannya untuk membentuk atau membangun karakteristik gereja sempurna. Nah, para sahabat gembala, kalau kita membahas tentang eskatologi, ataupun mungkin kata yang familiar itu adalah kedatangan Tuhan, ya. Walau sudah saya jelaskan di dalam dalam penjelasan yang lalu, dalam penjelasan sebelumnya, bahwa kedatangan Tuhan adalah bagian sebagian kecil saja dari tema eskatologi. Nama eskatologi merupakan bagian besarnya. Tapi yang jelas, saudara, di dalam Alkitab, apapun perspektif orang, ya taruhlah seperti itu, karena kita sudah membahas tentang teori-teori, ya kita sudah membahas juga tentang perkembangan pemikiran dari eskatologi sendiri, baik melalui periode-periode pengisahan Alkitab maupun juga melalui periode perkembangan studi eskatologi dari sejarah gereja.
dan kita sudah bahas panjang lebar, maka perspektif Pantekosta sebenarnya tetap mengacu atau bertumpu pada Alkitab, khususnya upaya manusia di dalam menyelami pekerjaan Tuhan. Seperti yang tercatat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Jadi kita mengacu atau bertumpu pada ayat ini. Pengkhotbah 3 ayat 11 tertulis, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Jadi sahabat gembala, ketika kita belajar tentang tema-tema Alkitab termasuk di dalamnya eskatologi, maka yang dibahas adalah pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Ya, sesuai dengan narasi dari ayat ini. Tapi sayangnya manusia yang tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah itu. Tapi tema yang jelas, saudara, pesan yang jelas di dalam ayat ini adalah bahwa Allah memulai pekerjaannya dalam satu waktu yang sudah lampau, ya sudah ada di masa purbakala kita. Dan Allah akan mengakhiri pekerjaannya di waktu yang masih menjadi harapan, ya, waktu yang akan datang. Dan ketika waktu yang akan datang ini mulai mendekati akhir atau mendekati penggenapannya, maka eskatologi mulai dibicarakan. Ya, sebenarnya itu tumpuannya, ya, sahabat gembala. Nah, dari sinilah kemudian orang-orang Pantekosta mencoba untuk melihat kaitan-kaitan tema eskatologi ini dengan pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Mencakup apa saja sebenarnya, gitu. Lalu apa yang kemudian Allah kerjakan yang berhubungan langsung dengan manusia. Nah, kalau kita mengingat kembali 3 episode pertama, ya, di dalam serial pendalaman Alkitab ini, kita tahu bahwa awal pekerjaan Allah itu dirusak oleh dosa. Maka berarti Allah akan terus bekerja sampai dosa itu diakhiri. Sampai manusia mendapatkan kembali kehidupannya seperti keadaan semula ketika Allah menciptakan manusia. Nah, itu sebabnya kita perlu tahu sekarang apa saja yang kemudian Allah lakukan. Atau lebih tepatnya apa yang kemudian Allah tambahkan pada pekerjaannya itu, ya, yang dilakukan untuk manusia dan memungkinkan manusia itu dapat bersama-sama mengalami kemenangan akhir di dalam pekerjaan Allah. Jadi jangan sampai kita kembali menjadi seperti tuayan gitu ya, seperti menggenapi Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, yaitu tidak menyelami, tidak memahami pekerjaan Allah. Padahal seharusnya kita sebagai orang percaya dan bahkan orang percaya yang sudah menikmati firman Tuhan, harusnya kita bukan hanya sekedar memperkuat pengiringan kita, ya, tetapi harusnya lebih paham tentang pekerjaan Allah. Nah, saya bawa kepada saudara ada 7 hal gitu, dari perspektif Pantekosta ini dalam upaya untuk menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Ya. Dan ini yang bisa saya katakan perspektif Pantekosta tentang eskatologi. Yang pertama adalah pentingnya kehadiran Roh Kudus. Nah, mengapa Roh Kudus menjadi penting? Ya, namanya orang Pantekosta, dan orang Pantekosta itu selalu bertumpu pada pengalaman keterisian seseorang oleh Roh Kudus, ya. Dan di dalam keterisian itu akhirnya menampakkan atau mengerjakan pekerjaan Allah yang besar. Dan kalau kita melihat, ya, di dalam Lukas pasal 3 ayat 22,
Mari kita ke Lukas pasal 3 ayat 22. Ada semacam pengidentifikasian di mana karakteristik gereja sempurna itu boleh dikatakan dicerminkan dari ayat ini. Lukas pasal 3 ayat yang ke-22. Lukas 3 ayat 22 tertulis demikian. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini ucapan dari sorga, dan tentu ini adalah ucapan Allah sendiri yang ditujukan kepada Yesus setelah keluar dari air menyelesaikan prosesi pembaptisan air. Yang menarik adalah bahwa suara dari sorga ini, suara Allah ini menjadi semacam pernyataan dasar gitu ya, bagi Allah, dari Allah, untuk sebutlah ini menjadi semacam standarnya gitu, yang harus dipenuhi oleh orang-orang percaya pengikut Yesus, anaknya yang tunggal. Sebagaimana ucapan ini ditujukan kepada Yesus dengan perkataan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Allah ingin gereja harus ada pada satu karakter yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu maksudnya. Dan kalau kita menelusuri di dalam perjanjian lama, tema-tema tentang pemeliharaan Allah, pilihan Allah yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Bukankah orang-orang pilihan Allah lalu kemudian berkembang kepada keluarga, lalu berkembang kemudian kepada satu suku bangsa, lalu berkembang kemudian kepada satu bangsa? Itu disebut berulang kali dengan kata anak yang kukasihi. Bahkan umat Allah sendiri, bangsa Israel, disebut dengan anakku yang sulung. Yeah. Tapi apakah cukup penyebutan atau pengidentifikasian anak ini langsung atau serta-merta berkenan kepada Allah? Nah, ini persoalannya. Jadi bisa saya katakan Lukas 3 ayat 22 ini menjadi semacam model gitu ya, pengidentifikasian yang harus dimiliki, yang harus dikejar oleh orang percaya. Jadi sebetulnya bukan masalah perspektif Pantekosta saja gitu. Walaupun kata Roh Kudus mungkin mengambil peran yang dominan di sini ya. Kenapa? Karena yang berkata-kata ini adalah Roh Kudus juga gitu. Dan seolah memang peran utamanya adalah Roh Kudus. Lalu karena ada tema Roh Kudus, maka seolah ini dapat dikumpulkan, dikelompokkan sebagai satu tema perspektif Pantekosta. Sebenarnya tidak begitu juga. Saya percaya untuk kalangan manapun, ayat ini seharusnya bisa menjadi sebuah rujukan atau tumpuan bahwa Allah menginginkan pengikutnya yang kemudian terkumpul nanti di dalam satu kelompok atau satu komunitas yang dikenal dengan kata gereja atau jemaat ya, karena tentu bukan bangunan yang dimaksud ini ya, tetapi persekutuan. Maka isinya bukan hanya sekedar orang yang mau kumpul-kumpul gitu. Bukan hanya orang yang ingin sekedar mengalami suasana sukacita saja oleh karena alat musiknya, oleh karena liturgikannya, tetapi justru orang-orang yang dapat menjalani hidupnya berkenan kepada Allah. Ya, jadi saya melihat bahwa bahwa pesan ini ya, atau ucapan Roh Kudus kepada Yesus ini bukan hanya sekedar satu ucapan seremonial gitu, ucapan hanya upacara, bagian dari upacara atau sakramen pembaptisan, lalu dikatakan engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan ya. Gereja itu harus memenuhi karakteristik ini. Dan ini yang bisa saya katakan
Sempurna itu adalah ini. Kalau dia dapat memenuhi satu kelayakan di mana dia dikatakan berkenan kepada Allah. Karena buat saya gereja yang berkenan kepada Allah berarti gereja yang memang sempurna, yang sesuai dengan hati Allah, ya. Nah, itu sebabnya Saudara, peran Roh Kudus memang tidak bisa dipungkiri harus menjadi bagian besar yang menggerakkan gereja Tuhan, orang-orang percaya untuk dapat menjalani kehidupannya sampai dia berkenan kepada Tuhan sambil dia menyelami pekerjaan Allah itu. Jadi belajar menyelami pekerjaan Allah, maka belajar juga akhirnya menyesuaikan hidupnya dengan pekerjaan Allah, dengan kehendak Allah. Kan lama-lama dia akan mengetahui apa yang Allah kehendaki di dalam hidupnya. Jadi bukan hanya karena harus memperbanyak firman. Oh, nanti dari 7 hal yang akan kita bahas ini tentang perspektif Pantekosta itu juga ada bagian tentang pengajaran Alkitab, ya. Jadi tetap perspektif Pantekosta tidak melemahkan atau tidak menganggap tidak penting firman Tuhan itu. Tetapi karena memang pekerjaan awal atau pekerjaan besar dari Allah semakin menuju kepada akhir dari segala sesuatu, memang diberikan kepada Roh Kudus sebuah porsi besar dari pekerjaannya. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat kemudian catatan-catatan pelayanan para rasul ya setelah Yesus naik ke sorga, maka saudara akan dapati fakta di sana bahwa peran Roh Kudus sangat dominan di dalam gereja. Jadi sahabat gembala, kehadiran Roh Kudus itu perlu, ya. Dan bukan hanya hadir di dalam ruangan, ya, bukan hanya hadir di dalam hidup kita sebagai satu bagian pengalaman kepenuhan Roh Kudus, tetapi harus melengkapi orang percaya untuk menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Nah, apalagi kalau sahabat gembala melihat gambar peta zaman ini, ya, maka zaman yang ditunjukkan dengan warna biru itu, ya, yang mencakup hari ke-5 dan hari ke-6 di dalam peta zaman, dan itu juga berarti adalah masa di mana kita hidup sekarang. Itu sudah dikumpulkan, dirumuskan itu oleh orang-orang Pantekosta tentunya dengan satu tema mengenai zaman Roh Kudus. Jadi bisa saya katakan begini, dalam perspektif Pantekosta, zaman atau era yang disebut dengan zaman akhir itu juga adalah zaman Roh Kudus, ya. Jadi peran Roh Kudus itu sentral sekali di dalam studi eskatologi Pantekosta, ya. Karena zaman akhir, jadi zaman akhir itu diterakan, saudara, ya, mulai dari ketika Yesus datang kali pertama sampai Yesus datang kembali. Nah, itulah sebenarnya era yang kemudian disebut dengan zaman akhir atau zaman Roh Kudus. Ya, bisa juga di dalam pelajaran sejarah gereja disebut dengan sejarah gereja juga, ya, atau zaman gereja. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara, ya, rekan sahabat gembala rajin membaca literatur, tentu saudara akan dapati bahwa di dalam periode ini yang dikenal juga periode Masehi, ya, di dalam kalender Gregorius tentunya. Ini kan sudah periode Masehi, dari mulai Yesus datang pertama kali sampai dengan nanti dia datang kembali, itu juga dikenal dengan periode Masehi. Karena sebelumnya kan periode sebelum Masehi. Nah, dalam periode Masehi atau periode Roh Kudus kah, atau periode zaman akhir kah, atau periode sejarah gereja, maka sahabat gembala akan dapati banyak sekali perkembangan ajaran, ya. Ajaran Alkitab termasuk eskatologi yang justru berkembang pesat di dalam kurun waktu itu. Nah, sebenarnya kita sudah bahas itu, ya, pada episode yang lalu, ya, dalam perkembangan sejarah gereja. Tetapi yang jelas, saudara, yang ingin saya tegaskan
bahwa dalam pandangan orang-orang Pantekosta, zaman akhir itu adalah zaman Roh Kudus. Tapi bukan berarti pekerjaan-pekerjaan Allah itu seolah meniadakan oknum-oknum lain di dalam kealahan, tidak juga. Hanya memang porsi dari Roh Kudus begitu dominan, dan karena sama seperti yang disaksikan oleh murid-murid Yesus ketika dia naik ke sorga, Yesus yang berkata akan memberikan pengganti, penolong yang lain, dan itu tidak lain adalah Roh Kudus. Maka dengan sendirinya pekerjaan Allah boleh dikatakan diemban oleh Roh Kudus ini secara dominan. Jadi porsinya banyak. Tapi lagi sekali saya tekankan, sahabat gembala, jangan hanya puas dengan memiliki pengalaman keterisiannya saja atau sakramen kepenuhan Roh Kudus gitu. Tetapi juga milikilah satu pemahaman tentang apa yang harus saya dapatkan, harus saya kerjakan untuk mencapai kehendak Allah tadi, mencapai perkenanan Allah. Karena itulah sebenarnya yang nanti akan berkembang terus menjadi karakteristik gereja sempurna. Nah, berikutnya, ini yang kedua. Ketika Roh Kudus sudah berperan dengan sangat dominan, maka tentu akan hadir pengalaman-pengalaman supranatural, ya. Dan pengalaman-pengalaman supranatural ini dibukukan saudara oleh Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua. Dari catatan ini kita bisa melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus memang syarat dengan tanda ajaib atau peristiwa-peristiwa supranatural. Saya baca ayat 1-4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Fenomena yang mungkin tidak akan, mungkin saja ya saudara, yang sulit akan diulangi kembali di dalam peristiwa pertama dari turunnya Roh Kudus di dalam kekuatannya yang yang besar gitu, dalam kekuatannya yang ya sebutlah kekuatannya yang maksimal. Maka hadirlah kemudian satu fenomena yang tidak biasa, fenomena yang di luar dari hukum alam itu sendiri, ya, di luar nalar manusia sudah jelas, yaitu ada api yang bertebaran tetapi tidak memakan makhluk hidup ini atau tidak memakan apapun juga. Hanya bertebaran, ya, memenuhi kemudian seluruh rumah di mana mereka duduk. Bahkan lidah-lidah api ini sebuah fenomena yang sebenarnya belum dapat terungkap, saudara ya. Sebenarnya ini apa? Apakah ini merupakan bentuk khas dari Roh Kudus sendiri yang sebenarnya tidak dimiliki, yang tidak dapat disamai oleh siapapun, hanya untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus itu nyata, ya. Ini satu gambaran yang sulit untuk dapat diartikan. Tetapi dampaknya itu loh, pekerjaannya itu menghasilkan satu doa yang juga tidak biasa, yaitu ucapan-ucapan yang tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa layaknya memang orang menggunakan bahasa ibu atau orang menggunakan bahasa pergaulan. Tapi bahasa-bahasa yang datang dari Roh Kudus sendiri, yang tidak pernah bisa diterjemahkan, saudara. Bahkan kalau saudara nanti cari ayat-ayat lain tentang penjelasan Paulus, bahwa Roh Kudus pun tidak merasa perlu untuk menerjemahkan ini, kecuali memang dalam kaitannya dengan karunia Roh Kudus, ya.
Kalau kita bicara tentang karunia Roh Kudus itu lain cerita. Tapi ini fenomena tentang kehadiran Roh Kudus. Pengalaman keterisian orang percaya itu dengan Roh Kudus. Dan itu saja sudah menghadirkan pengalaman-pengalaman supranatural. Dan kalau kemudian kita lanjutkan, tema dari kehadiran Roh Kudus ini yang menghasilkan pelayanan supranatural, maka sebenarnya tujuannya adalah untuk dapat mengerjakan pemulihan. Jadi bukan hanya untuk unjuk gigi. Pemulihan ini adalah kehendak Allah. Mari kita bergerak sekarang ke Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Jadi sini sebutlah sekarang cakupan yang ketiga, ya. Kita masuk yang ketiga sudah. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-21, adalah kehendak Allah, saudara, bahwa harus terjadi pemulihan. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-21 tertulis begini. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara lihat cakupannya ini. Di sini ditulis Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi Kristus yang tadinya menjadi bagian dari pelayanan rasul-rasul ini, lalu dinyatakan oleh rasul-rasul akan datang kembali, hanya harus menunggu waktu pemulihan terjadi. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau saudara lihat kembali gambar peta zaman, ya, mengenai zaman akhir tadi, bahwa antara Yesus datang pertama, itu yang ditandai dengan salib, sampai nanti dia datang kembali, itu ya, yang ada di ujung dari zaman akhir, itulah sebenarnya yang dimaksud oleh Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 ini. Jadi dari kehadiran atau kedatangannya pertama sampai nanti dengan kedatangannya kembali harus ada yang dipulihkan. Jadi dia tidak akan datang kalau tidak ada pemulihan, kan begitu. Dan bahkan tema pemulihan ini hebatnya, saudara, luar biasanya sudah dikumandangkan oleh nabi-nabinya. Nah, kalau saudara mau tahu di manakah periode nabi-nabi, maka lihat dalam gambar peta zaman itu. Periode nabi-nabi mengambil tempat pelayanan mereka pada 1000 tahun yang terakhir sebelum salib, sebelum datangnya Yesus Kristus. Ya. Disitulah periode nabi-nabi. Artinya tema eskatologi ini ternyata sudah mulai dibahas 1000 tahun sebelum Yesus datang, sebelum Mesias datang. Lebih jelasnya begitu ya, supaya saudara jangan bingung Yesus datang yang mana ini, datang pertama atau datang yang nanti, yang kemudian. Ya. Maka saya sebut 1000 tahun sebelum Yesus datang sebagai Mesias, kedatangan yang pertama, itu sudah dikumandangkan. Apa yang dikumandangkan? Harus terjadi pemulihan. Kenapa pemulihan perlu? Karena dosa. Kan itu. Karena dosalah maka harus dipulihkan, harus dibenahi sampai terjadi harapan Allah tadi di dalam Lukas 3 ayat 22. Apa itu? Yaitu kepadamulah aku berkenan. Kan begitu, ya. Jadi sebenarnya kalau melihat momen ini atau tonggak-tonggak ini, maka saudara dapat memahami bahwa eskatologi harus dihitung saudara sampai Tuhan datang kembali. Gitu. Walaupun banyak sekali perspektif sekarang yang berbeda. Ada yang bilang bahwa tidak perlu lagi lah kita mengharapkan eskatologi karena sudah digenapi semua. Dan bahkan Yesus datang pun itu sudah di luar dari wacana eskatologi. Nah, saudara bayangkan ini ya, itu perspektif orang. Tapi jelas ayat ini berkata, Yesus Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu.
Gitu. Untuk apa? Ya dia akan datang untuk mengakhiri segala sesuatu, dan supaya ketika dia mengakhiri, jangan sampai orang-orang berdosa itu ikut berakhir juga hidupnya. Kan begitu tuh cara kita memahami. Maka hiduplah dengan perkenanan Allah, hiduplah sampai kita bisa berkenan kepada Allah. Maka ketika Allah mengakhiri, ya, Yesus datang kembali itu, kita tidak akan berakhir, saudara, justru hidup kita akan berlanjut. Jadi dengan begitu, saudara, dari 3 poin pertama berarti yang harus menjadi perhatian kita, ya, bahwa ketika Roh Kudus memang harus hadir, dan bahkan sudah hadir sebenarnya, ya, bahkan sudah mengisi ruang dan waktu di dalam peradaban manusia. Pertanyaannya, sudah hadirkah itu di dalam diri kita, gitu. Lalu yang kedua, apakah Roh Kudus yang hadir sudah mengerjakan juga satu pengalaman-pengalaman supranatural? Seperti apa pengalaman supranatural itu? Pertama adalah ketika kita mengalami juga kepenuhan Roh Kudus. Itu di dalam Alkitab jelas dinyatakan sebagai pengalaman supranatural. Karena bukan hal natural. Kan istilah supranatural berarti yang di luar natural, yang tidak natural. Kalau saya ngomong begini, ini bahasa ini natural, saudara, ya, bahasa alamiah. Saudara pun bisa memahami karena saya menggunakan bahasa natural, bahasa bawaan, ya, bahasa bawaan dari manusia, bawaan ibu. Ya. Tapi kalau seandainya saya berbicara dengan bahasa asing, bukan berarti bahasa asing, bahasa dari negara lain, bukan, tapi bahasa yang sama sekali belum ada di bumi ini. Nah, itu kan berarti kita sebut tidak natural. Dan yang tidak natural itu, kalau Allah bekerja menjadi supranatural, ya, atau ada atau melampaui yang natural. Jadi itu harus dialami, saudara. Supaya dengan pengalaman itulah kita menjadi tahu apa yang Allah kehendaki. Lalu yang ketiga adalah kita harus mendapatkan pekerjaan pemulihan. Ya, tentu pemulihan dari iman kita sendiri, ya. Pemulihan dari cara kita mengiring Tuhan harus dipulihkan, saudara. Kadang kita merasa bahwa kita sudah melakukan kehendak Allah. Beda antara sudah melakukan dengan merasa melakukan. Karena kalau merasa melakukan sebenarnya belum tentu sudah melakukan. Nah, bagaimana taunya? Yaitu, ya tentu di samping kita membahas Alkitab, mencari tahu dari ayat Alkitab, bukankah Roh Kudus memberikan pemahaman-pemahaman yang supranatural? Ya, ada banyak ayat-ayat memang yang berbicara tentang keadaan itu, kondisi itu, di mana Roh Kudus dapat memberikan bahkan pengetahuan yang melampaui akal manusia. Ya. Di dalam kitab Yohanes pasal 10 misalkan, kalau kita baca, saya khawatir kita kekurangan waktu, ya. Jadi ya, saudara sahabat gembala bisa mencatat saja beberapa ayat-ayat, bahkan ketika Yesus sendiri juga berbicara, yaitu tentang kepada Bapaknya, yaitu ya tentang rahasia Allah di dalam Lukas pasal 10. Dia juga berkata tentang apa itu orang bahagia. Orang bahagia adalah yang mengerti rencana Tuhan di balik setiap ayat-ayat Alkitab. Itu di dalam Lukas 10. Mungkin kalau ayat ini perlu saya baca, ya. Lukas 10. Ya, Lukas 10. Lukas 10 ayat 21. Coba kita lihat ayat ini, karena ayat ini justru menjelaskan hal-hal yang sebutlah yang supranatural tadi. Lukas 10 ayat yang ke-21. Lukas 10 ayat 21. Baik, mungkin sahabat gembala juga bisa membuka ayat ini sehingga bisa memahami apa yang kita bahas malam hari ini. Iya. Lukas 10 ayat yang ke-21.
Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Ya. Ini kan tentu situasi atau keadaan yang nggak biasa ya, bukan bergembira karena kita sedang senang hati, tetapi bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, maaf, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Nah saudara lihat ini, gembiranya Yesus di dalam Roh Kudus adalah ketika rahasia Allah tidak dibuat sulit untuk orang-orang yang sederhana pemikirannya. Itu ayat ini kan dengan jelas gitu. Disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Kenapa disembunyikan? Ya makin pintar orang pasti nalarnya, penyelidikannya akan makin jauh gitu. Ya, tapi untuk orang-orang yang sebutlah orang-orang yang Yesus bilang orang kecil dalam ayat ini, orang-orang sederhana, itu justru dinyatakan dengan lugas sekali. Maksudnya apa? Langsung dengan perbuatan Roh Kudus itu sendiri. Nah nanti ini yang memang ini kita akan bahas tentu di episode yang akan datang ya. Bahwa karunia Roh Kuduslah nanti yang akan menggenapkan ayat ini. Ketika Roh Kudus akan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan tidak terduga. Gitu. Pengetahuan-pengetahuan yang melampaui pengetahuan fakultatif orang bilang. Pengetahuan yang didapat dari belajar. Roh Kudus akan memberikan itu. Dan itu yang Yesus maksud dengan yang akan disingkapkan, dinyatakan kepada orang yang mungkin nalarnya hanya sederhana saja. Dan itu membuat Yesus berbahagia. Jadi rupanya eskatologi ini tidak mendatangkan kesusahan harusnya. Ya. Justru kalau mendatangkan kesusahan, ya kita yang harus memikirkan. Jangan-jangan kita malas berpikir, gitu ya. Atau jangan-jangan kita memang tidak antusias, gitu. Atau memang ada motif-motif yang lain. Nah, jadi ini supranatural, saudara. Ketika Roh Kudus menghadirkan pengetahuan yang tidak terduga, orang yang tidak tahu menjadi tahu tiba-tiba. Saya kasih contoh jadi. Mungkin saudara ingat ketika Petrus menegur Ananias dan Safira. Petrus kan tidak tahu apa yang Ananias lakukan. Siasat Ananias untuk mengadakan sebutlah penipuan gitu ya terhadap persembahannya. Petrus nggak tahu karena Petrus nggak punya CCTV yang dapat ditempatkan di tubuhnya Ananias dan Petrus tidak mempunyai orang untuk dijadikan pengintainya. Tapi begitu Roh Kudus turun menyatakan sesuatu kepada Petrus, Petrus bisa tahu secara detail apa yang sudah dilakukan oleh Ananias sebelumnya. Itu yang saya katakan pengetahuan tidak terduga. Dan saya yakin itu termasuk dengan hal yang akan dipulihkan. Ya. Supaya kita ini mungkin yang awalnya berkata, gimana ya cara kita tahu kehendak Allah? Apa sih yang Allah inginkan dalam hidup kita? Roh Kudus akan kasih tahu. Tapi bagaimana Roh Kudus mau kasih tahu kalau kita tidak hidup di dalam Roh Kudus ini? Nah, itu yang menjadi orientasi ya. Yang ketiga, yang keempat adalah misi global. Jadi harus bangkit dong, semangat juga untuk menginjil. Karena dengan menginjil inilah sebenarnya kehendak Tuhan juga turut dapat diwujudkan sesuai dengan amanat agung. Nah, itu yang kita kenal dengan kata amanat agung. Nah, kalau ini harus dibaca karena ini amanat agung. Ya, Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan 20. Lalu kita sambung itu dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Matius pasal 28, saudara. Karena amanat agung ini juga sebenarnya bertindih tepat gitu saya katakannya dengan pesan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Hanya bedanya amanat agung ini mungkin diucapkan oleh Yesus sesaat sebelum dia naik ke sorga. Sementara Kisah Rasul 1 ayat 8 diucapkan ketika dia sementara naik ke sorga. Kita baca dulu ya Matius 28 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20.
tertulis begini, saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi artinya misi ini akan terus ada dan Tuhan kondisikan untuk terus ada sampai akhir zaman. Maka yang disebut dengan akhir yang mana? Ketika Tuhan datang kembali. Maka bagaimana kemudian kita memastikan Tuhan datang kembali? Ketika segala sesuatu sudah dipulihkan. Kan gitu ya. Kalau kita gunakan seluruh data-data di dalam ayat-ayat yang kita baca, kita akan jadi tahu momen-momennya. Lalu disambung sekarang ke dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Coba kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini temanya kan hampir sama, hanya tadi saya katakan kalau dalam kitab Matius diucapkan sesaat sebelum Yesus naik, tapi Kisah Rasul 1 ayat 8 diucapkan sementara dia naik ke sorga. Karena di ayat yang kita mungkin baca dari Kisah Rasul 1 ayat 6. Ya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Baru kemudian ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Jadi lagi-lagi saudara ya, baik dalam kitab Matius 28 maupun Kisah Rasul 1 ayat 8, sudah dengan tegas Yesus berkata bahwa misi global itu tetap harus dipenuhi. Justru misi global itu membuktikan bahwa Roh Kudus sudah mulai bekerja di dalam hidup kita. Dan misi global berarti tidak mewajibkan saudara untuk pergi ke luar negeri. Ya. Misi global tidak mewajibkan saudara harus menginjil bahkan sampai betul-betul ke ujung bumi. Ya. Maka ada orang bijak berkata begini, ini supaya saudara tahu ujung bumi yang mana. Yaitu katanya, ujung bumi itu adalah ketika engkau menghadap ke utara, maka punggungmu itulah ujung bumi. Engkau menghadap ke selatan, punggungmu itu ujung bumi. Jadi artinya misi global itu mewajibkan saudara untuk bersaksi di mana engkau berada, ya, di tempatmu sendiri. Jadi ujung bumi tidak harus jarak atau koordinat, ya, atau yang paling jauh. Engkau menghadap ke arah mata angin, maka punggungmu itu adalah ujung bumi. Sama seperti garis start, maka di belakang garis start itu adalah garis finish, tapi garisnya kan satu. Ya, jadi ujung bumi nggak harus jauh-jauh, saudara. Tempat di mana saudara berdomisili, tapi setidaknya itu akan menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah mengalami pekerjaan Allah pasti akan tergerak. Nah, yang kemudian berikutnya, yang kelima adalah pertempuran rohani. Nah itu, karena ini sebenarnya sudah saya bahas juga di episode lalu, saudara ya, ketika kita berbicara mengenai seruan Paulus untuk tidak sering mengedepankan hawa nafsunya, tetapi hendaklah setiap orang mematikan perbuatan kegelapan dengan mengenakan senjata terangnya. Nah, itu kan pertempuran batin, pertempuran rohani, saudara. Pertempuran rohani ini yang juga akan membuktikan bahwa sudah dipulihkanlah dalam hidup kita apa yang harusnya berkenan kepada Allah, Tuhan pulihkan dengan membuang, mengikis semua yang tidak berkenan kepada Allah. Lalu yang keenam tentu adalah antisipasi terhadap kebangkitan tubuh. Nah, kebangkitan tubuh ini kan seperti kita bahas juga di episode lalu, akan menjadi sebuah momen yang bertepatan juga dengan kedatangan Tuhan. Ya. Kalau sahabat gembala kembali melihat slide peta zaman, khususnya slide yang keempat, ya. Coba kita lihat slide yang keempat. Nah, kebangkitan tubuh itu terjadi pada saat
antikristus diakhiri. Mengenai antikristus kita akan lihat tersendiri nanti ya, sahabat gembala, di episode-episode berikutnya tentu, karena ini kan adalah bagian dari eskatologi, karena kita masih mempunyai beberapa seri untuk eskatologi saja gitu. Nah, yang jelas saudara, ketika antikristus diakhiri ya, dan itu berarti bertepatan dengan bunyi dari sangkakala bunyi sangkakala ketujuh ya, menurut catatan kitab Wahyu, maka Alkitab berkata orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan gitu. Dan itu akan mendapatkan kebangkitan tubuhnya. Dan tubuh yang dikenakan itu tidak lagi sama dengan tubuh yang dibawa lahir, tubuh yang didapat dari persalinan ibu. Beda ini, tubuhnya beda ya. Dan itu justru yang menjadi tekanan dari eskatologi Pantekosta. Orang-orang percaya akan mewarisi tubuh kebangkitan yang tidak sama dengan tubuh tubuh persalinan, tidak akan sama. Lalu bagaimana dengan yang tidak mati? Di dalam kitab 1 Tesalonika dikatakan juga bahwa kita yang hidup akan diubahkan. Dan kondisi atau kualitas dari tubuh yang diubahkan sama dengan tubuh kebangkitan. Yaitu tubuh yang tidak dapat mati, materi yang tidak dapat binasa. Nah, dari mana itu didapatkan? Alkitab berkata adalah kalau selama hidupnya orang-orang percaya tetap mengejar kebenaran. Nah, kalau yang sudah mati tapi sebelum hidup benar, ya selesai sudah ceritanya. Nanti mereka akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua, tapi itu menunggu 1000 tahun damai selesai. Tapi ini kan kita bicara dulu untuk tubuh kebangkitan bagi orang percaya. Nah, itu sebabnya syukurilah kalau kita masih hidup, ya, sahabat gembala. Ya, jangan cari mati nih. Justru kita yang masih hidup, artinya kita punya waktu untuk dipulihkan. Paling tidak kita berpikir positif begini. Kalau kita masih hidup, berarti Tuhan mau masih ada yang harus dibenahi dalam hidup kita. Itu saja. Anggaplah positifnya, kalau kita hidup berarti kita masih banyak salah, gitu. Dan Tuhan ingin hidup kita dipulihkan. Jadi kalau memang kita masih banyak salah, jangan dulu cari mati, sebab kalau kita mati dalam keadaan salah, maka selesai sudah ya. Goodbye sudah begitu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah pengajaran Alkitab. Nah, ini yang saya katakan pengajaran Alkitab bukan berarti bahwa harus mengikuti PA-PA yang mengangkat tema eskatologi. Ya betul gitu ya. Tetapi saya mau bacakan ayat dulu kepada saudara dalam Lukas pasal 12, ayat yang ke-12. Coba kita lihat apa yang sebenarnya Lukas 12 ini ingin jelaskan. Di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-12 tertulis begini. Lukas 12 ayat yang ke-12. Ya, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Di dalam satu rangkaian pengajaran khusus Yesus kepada murid-murid. Kalau saudara lihat pasal 12 judul di Alkitab kita, ya, diberikan kata pengajaran khusus bagi murid-murid. Yesus rupanya memberikan loh saudara, pengajaran khusus kepada murid-murid. Kalau saudara mau tahu pelajaran khususnya itu apa, saudara bisa baca dari ayat 1 itu sampai ayat yang ke-11. Apa yang memang hanya untuk murid-murid tahu. Tapi selesai itu Yesus bilang, masih ada yang lebih lengkap kalau engkau mau tahu. Caranya bagaimana? Mintalah Roh Kudus mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Jadi saya teringat betul ya, dengan pengalaman Petrus. Ketika Petrus ditanya oleh Yesus, menurutmu siapa aku ini? Petrus bilang apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kan begitu. Tapi apakah itu kemudian menjadi kesenangan bagi Yesus? Kan Yesus kemudian bilang, benar Petrus, tapi bukan engkau yang mengatakannya, Bapakku yang di sorga. Berarti yang Petrus ngomong itu tidak keluar dari pengertiannya.
Yang Petrus ucapkan tidak keluar dari pengalaman, pengenalan, keintimannya dengan Yesus. Yang Petrus ucapkan hanya dipinjam oleh Roh Kudus. Nah, satu sisi kan berarti membuka sebuah pemahaman bahwa Roh Kudus bisa memakai mulut kita, meminjam mulut kita untuk mengucapkan hal-hal yang kita sendiri nggak tahu. Nah, itu yang tadi saya katakan, pengetahuan yang tidak terduga. Jadi itulah perspektif Pantekosta ya. Artinya kalau kita mau tahu apa rahasia Allah, berarti makin dekatlah dengan Roh Kudus, dan mintalah Roh Kudus akan menghadirkan sebuah pengetahuan yang melampaui nalar kita sambil kita dipulihkan untuk menuju status perkenanan Allah. Ya, kira-kira begitulah ya penjelasannya. Puji Tuhan. Sahabat Gembala, dari penjelasan Pak Gem yang cukup panjang dan membuka wawasan dalam hidup kita tentang eskatologi dalam perspektif Pantekosta, adalah pemahaman kita dari awal sampai akhir tentang pekerjaan Allah, dan ini terutama untuk pekerjaan Roh Kudus ya. Nah, kalau kita kembali melihat bahwa ternyata pekerjaan Roh Kudus ini khusus bagi gerejanya. Kalau kemudian kita pahami di dalam Alkitab bahwa gereja yang dimaksudkan bukanlah gedung, tetapi adalah kehidupan orang yang percaya. Ya. Nah, kita kembali ke channel Gembala. Menurut Pak Gem sendiri, untuk gereja sempurna di akhir zaman, artinya kehidupan orang yang percaya, bagaimana pemahaman eskatologi dalam perspektif Pantekosta ini membentuk karakter yang memang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan bagi kehidupan gerejanya di akhir zaman, artinya menyiapkan gereja itu menjadi sempurna. Baik, pertanyaan yang baik ya ini sebenarnya. Kalau kita mengacu kepada cara hidup gereja mula-mula, karena gereja mula-mula ini kan merupakan sebutlah satu hasil ya dari atau implikasi lah, kita sebut begitu ya, walaupun kata implikasi kadang masih negatif gitu, tapi sebutlah gitu, hasil atau pengaruh gitu dari pekerjaan Roh Kudus tadi kan. Karena gereja mula-mula ini kan boleh dikatakan adalah produk asli dari pekerjaan Roh Kudus sendiri. Yesus sudah naik ke sorga kan gitu. Dan karena pekerjaan Roh Kudus, maka di dalam data Kisah Para Rasul, kita dapati gereja mula-mula itu intensif sekali dengan doa dan intensif dengan pengajaran. Jadi lagi-lagi seperti yang sudah kita bahas tadi di dalam 7 karakteristik dari perspektif Pantekosta ya, dalam eskatologi. Jadi doa intensif. Nah, masalahnya gereja Tuhan mungkin sekarang merasa bahwa pelayanan itu menjadi hal yang ya prioritas gitu. Kita lupa bahwa kata pelayanan itu sendiri umumnya ya, bukan umumnya, sifatnya kalau lihat dari Alkitab harus datang dulu dari kelayakannya dengan Tuhan. Contoh saja, ini contoh. Kan saudara sahabat Gembala ingat 2 tokoh wanita itu ya yang sangat top sekali, itu Maria dan Marta, yang selalu dibeda-bedakan gitu ya, antara mana pelayanan meja, mana pelayanan pelayanan boleh dikatakan pelayanan yang hakiki misalkan begitu. Dua-dua kan tidak salah sebetulnya, dan dua-dua harus melengkapi. Tapi tetap saja Yesus berkata bahwa Maria telah mengambil bagian yang tidak akan diambil gitu. Nah, apa yang tidak dapat diambil gitu? Artinya bagian apa yang tidak dapat diambil? Kalau pelayanan bisa diambil, bisa digantikan gitu ya. Tapi doa kan tidak bisa digantikan. Kita tidak bisa menggantikan doa itu dengan kegiatan misalkan memperbanyak sedekah, nggak bisa. Menggantikan doa dengan apa? Oh, dengan kita penginjilan sering-sering. Kalau perlu dalam 1 tahun kita menginjil 11 kali. Tetap nggak bisa. Tapi pelayanan-pelayanan lain bisa digantikan. Tata caranya, doa tidak bisa digantikan.
Gitu. Nah, itu yang sebenarnya esensi itu yang tumbuh dari gereja mula-mula kan. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 5, mereka bertekun di dalam doa, bertekun di dalam pengajaran. Jadi saya rasa itu yang harus kembali. Ya, itu yang harus terasah, terbangun. Apalagi tadi kita sudah membahas, bukankah kehadiran Roh Kudus akan membentuk itu pemulihan dari segala sesuatu. Oke, Ya. artinya doa dan pengajaran harus kembali kepada gereja. Iya, harus kembali kepada gereja. Mungkin ada hal yang lain yang kemudian Pak Gem bisa berikan selain dua hal tadi. Ya, tentu keterlibatan di dalam misi global ya. Walaupun tadi sebenarnya saya sudah panjang lebar sudah saya kemukakan. Karena misi ini kan bukan berarti misi gereja, bukan berarti juga antara siapa yang mau turut serta itu yang memang yang sebutlah yang terbeban. Sebenarnya kalau saudara lihat tadi narasi dalam Matius 28 ayat 19-20 maupun Kisah Rasul 1 ayat 8, ini sebenarnya bisa dikatakan implikasi dari kehadiran Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu menjadi saksi kan begitu. Jadi bukan berarti kalau kamu sudah rajin maka gereja akan memberikan ordonansi misalkan, akan memberikan order, kan tidak. Walaupun mungkin gereja yang nanti akan menjadi menjadi kepanjangan tangannya, tetapi harus merupakan satu kesadaran yang lahir karena Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah saya mau bersaksi, kan gitu. Nah, kalau Roh Kudus ini sendiri tidak menjadi bagian yang integral dalam hidup kita, ya saya rasa susah. Kita akhirnya akan menjalankan ordonansi gereja gitu. Artinya ordernya gereja saja. Gitu. Nah, bagaimana kita mendapatkan Roh Kudus? Ya kita bilang bertekunlah dalam doa gitu. Jadi balik lagi. Balik lagi, iya. Nggak selesai nih kita. Iya. Baik. Sebagai seorang gembala, artinya pemimpin jemaat lokal, kerinduan apa yang ada dalam hati Pak Gem untuk jemaat? Artinya mungkin ini juga menjadi kerinduan para gembala atau pemimpin-pemimpin dalam menyiapkan gereja sempurna, artinya menyiapkan jemaat. Ya, ya kalau saya katakan seperti tadi bahasan menjawab tadi ya pertanyaan, rajin-rajin berdoa, rasanya itu mungkin orang bilang udah basi lah gitu ya, udah basi. Saya bilang saja, kerinduan saya adalah seluruh jemaat harus penuh Roh Kudus. Itu saja. Karena dengan penuh Roh Kudus nanti dia tahu apa yang harus dia buat. Dia akan tahu apa yang Allah inginkan. Kalau dia hanya menunggu ordernya gereja, maka dia juga akan bisa menutup kupingnya. Ya, dia juga akan bisa menutup wajahnya. Nanti tunggu setelah saya siap. Tapi kalau dia penuh Roh Kudus, berani dia bilang saya belum siap Tuhan, selesai hidupnya. Ya. Jadi kalau dikatakan apa yang memang paling mendasar yang saya inginkan adalah jemaat penuh Roh Kudus. Ya. Dan yang kedua, setelah penuh Roh Kudus, miliki karunia Roh Kudus. Ya, karena itu kan kemutlakan. Ya. Karunia Kudus kan yang menentukan bahwa jemaat ini hidupnya berkenan kepada Tuhan. Begitu tadi, ya. Seperti Lukas 3:22. Kepadamulah aku berkenan. Bukan karena kenapa Allah berkenan, karena Yesus nggak akan mungkin ada dosanya, bukan itu. Ini kan hanya semacam sebuah tadi saya pakai kata pengidentifikasian gitu. Jadi kalau seandainya kita menjaga hidup seperti Yesus, pasti kita berkenan gitu. Karena ada lagunya dulu, orang Pantai Kosan kan pasti hafal lagu seperti Yesus gitu ya. Dan seterusnya. Sahabat Gembala bisa lagu ini ya, seperti Yesus. Bagi yang belum tahu mungkin bisa belajar dari yang tahu. Amin. Semoga apa yang menjadi kerinduan dari para pemimpin gereja yang kemudian kita pahami adalah kepenuhan Roh Kudus. Dan ini menjadi pengalaman tersendiri bagi sahabat Gembala untuk mengalami pemulihan dan mengalami kembali karya-karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Kita selesai di sesi yang pertama dan kita akan masuk di sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bagi sahabat Gembala yang ingin bertanya, silahkan melalui chat di Zoom meeting sehingga kami bisa membacakan pertanyaannya. Baik, kita kembali ke channel Gembala.
Ya. Baik Pak Gem, ada beberapa pertanyaan dari sahabat gembala Iya. malam hari ini yang Baik. sudah masuk. Pertanyaan yang pertama, ini kita mau semua pertanyaan langsung dijawab atau kemudian satu persatu? Satu persatu aja, Satu persatu, baik. Oke, untuk pertanyaan pertama dari sahabat gembala kita, Hafade, ya, dari mungkin Bapak Hafade ini ya. Pertanyaannya adalah apakah peta zaman masih relevan saat ini? Lalu kelanjutannya, karena jika dilihat perhitungan tahun dari Yesus disalibkan sampai saat ini sudah 2000 tahun lebih dan akhir zaman atau Tuhan Yesus belum datang juga. Ya. Jadi pada intinya peta zaman ini masih relevan nggak sih Pak Gem? Sangat, ya, masih relevan. Dan justru kita harus melihat peta zaman ini tidak hanya pada periodisasi terakhir ya, dari rangkaian pemetaan zaman. Sebenarnya kata peta zaman ini kan hanyalah kependekan dari kata pemetaan zaman, yaitu sebuah pembabakan dari perkembangan pekerjaan Allah. Seperti tadi, tumpuan dari eskatologi ini dan juga saya rasa tumpuan dari peta zaman itu adalah Pengkhotbah 3 ayat 11. Harusnya manusia menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Dan kalau dilihat pekerjaan Allah dari awal sampai akhir di dalam sejarah peradaban manusia, tentu ada durasi, gitu kan? Ada periodisasi. Berarti akan ada angka, ada kalender, ada pentarihan. Nah, hanya karena seringkali orientasi kita pada peta zaman itu selalu pada potongan terakhirnya atau puzzle terakhirnya. Lalu dihitung seolah harus 2000 dari mulai kedatangan Yesus pertama sampai dengan kedatangan Yesus kembali. Sementara yang kita belum pastikan, belum kita dapatkan, apakah tahun 2000 harus dihitung dari betul-betul Yesus disalib? Apakah dihitung dari Yesus dihitung dari Yesus lahir gitu? Apakah jangan-jangan dihitung dari Yesus naik ke sorga? Berarti itu kan harus ditambahkan 34 tahun. Karena ada jarak 34 tahun antara Yesus lahir dengan Yesus mati, kan begitu. Nah, kalau ternyata angka 2000 misalkan, itu seandainya ya, ini hanya merupakan peragaan saja contoh. Angka 2000 itu harus dihitung secara matematis misalkan. Maka jika diambil dari naiknya Yesus ke sorga, berarti kan 2000 tahunnya menunggu 2034. Kan begitu. Ya, tapi kan tidak berarti yang saya ucapkan ini seolah nubuatan. Menurut Pak Haniel ini, menurut Pak Gem ini Yesus datang 2034. Sekarang 2023, berarti 11 tahun lagi. Tidak juga. Tapi maksud saya adalah kita mesti bijak juga di dalam mentarikhkan ini. Angka-angka di dalam peta zaman. 2000 dihitung dari mananya ini gitu. Nah, sementara dalam peta zaman justru yang dipilih itu adalah salib, bukan kandang domba. Kan begitu ya? Jadi artinya waktu kematian. Nah, waktu kematian Yesus itu kan sudah berjalan. Pada waktu itu Yesus mati, dunia sudah berjalan di kalender ya, sudah berjalan di 30 Masehi. Atau paling tidak antara 30 sampai 31 Masehi. Berarti kalau mau dihitung matematis ini ya, kalau mau dihitung matematis, ya tunggu aja 7 tahun lagi, kan gitu. Tapi itu kalau matematis. Sementara saya melihat di dalam peta zaman, atau lebih tepatnya tadi pemetaan zaman ya, pembabakan zaman. Tidak ada angka mutlak sebenarnya. Karena semuanya itu adalah angka yang memiliki selisih. Gitu. Contohnya saja ketika kita melihat sebutlah 1000 tahun pertama ya, pada sejak Adam jatuh dalam dosa, itu ada ada selisih di situ sampai dengan lahirnya Nuh misalkan.
lalu kemudian lahirnya Abraham, itu selalu ada selisih. Karena memang peta zaman ini bukanlah angka yang harus dihitung secara matematis. Itu yang perlu ditegaskan ya. Jadi saya kalau dikatakan masih relevan, oh sangat relevan. Karena sebenarnya belum expired ini peta zaman ini, masih terus menjadi sebuah harapan gitu. Ya, kira-kira itu bisa menjawab ya, bisa melegakan yang memberi pertanyaan. Baik, sahabat gembala, Hevade ya. Ini nama dari pemberi pertanyaan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, baik sekali. Mungkin kalau bisa di episode yang kedua ya, Pak Agung juga kemudian sudah menjelaskan tentang pemetaan zaman ini, bahwa satu hari sama seperti 1000 tahun ya. Nanti mungkin sahabat gembala bisa melihat episode-episode sebelumnya, karena sebenarnya serial pendalaman Alkitab ini berseri. Dari seri pertama, kedua, ketiga, dan kali ini seri yang keempat. Jadi untuk bisa memahami alur penjelasan dari Pak Gem kita, maka sahabat gembala bisa melihat episode-episode sebelumnya ada di channel YouTube GPD Ilosupan. Baik, saya masuk pada pertanyaan sahabat gembala yang kedua ya. Dari sahabat gembala kita Teresia yang bertanya, apakah perspektif dari akhir zaman? Lalu pertanyaan yang keduanya, apakah tolak ukur dari pemahaman segala sesuatu telah dipulihkan? Perspektif akhir zaman. Ya. Kalau kita tadi bicara perspektif Pentakosta untuk eskatologi, sahabat gembala kita bertanya, apa sih perspektif dari akhir zaman? Perspektif akhir zaman itu adalah akhir dari pekerjaan Allah untuk mengakhiri dosa. Sekarang ini kan Allah terus bekerja untuk mengakhiri dosa. Ya. Dimulai ketika Yesus datang menebus dosa. Sebenarnya Dia juga ingin di dalam kematiannya dosa berakhir di dalam hidup manusia. Tapi kan kenyataannya masih banyak pendosa gitu. Dan Allah tidak kemudian membatalkan pekerjaan Yesus karena dianggap belum betul-betul menyelesaikan dosa. Karena memang masih diberikan waktu gitu. Dari pekerjaan Yesus itu, apa yang tadi di dalam Lukas pasal 3 ayat 22 itu disebut dengan mencari perkenanan Allah itu dalam kehidupan yang kemudian berkenan ya. Mungkin harus dibedakan ya kata perkenanan dengan kata berkenan, karena kadang-kadang kata perkenanan itu cuman artinya penerimaan ini, cuman permakluman. Tapi yang saya maksud dengan perkenanan ini mengacu Lukas 3:22, bukan hanya sekedar permakluman, oh iya oke deh gitu, bukan. Tetapi satu standar atau satu kelayakan orang itu harus betul-betul sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu kata berkenan ya. Jadi saya luruskan ini deskripsinya. Jadi perkenanan tidak sama dengan kata berkenan. Tapi maksud saya dengan perkenanan itu ya adalah Lukas 3 ayat 22. Jadi kok perspektifnya adalah karena Allah memang ingin mengakhiri dosa supaya dia bisa hidup kembali bersama dengan manusia seperti keadaan semula. Nah itu perlu proses panjang gitu. Karena kan saya pernah jelaskan di episode-episode sebelumnya. Allah sih bisa bekerja cepat, tapi manusia ini kan perlu pemahaman yang lama. Sama seperti kalau kita ingin mengerti sesuatu, kita mikir dulu, nanti kemudian baru kita bilang, oh gitu, gitu loh ya. Oke, saya ngerti. Nah, Allah bisa bekerja cepat, cuman Allah tahu kemampuan manusia tidak bisa bekerja cepat. Maka Allah tunggulah respon manusia itu sampai kepada itu tadi, kesesuaian dengan kehendak Allah. Jadi perspektifnya itu, ya. Lalu ternyata yang kedua apa? Pertanyaan yang keduanya, apakah tolak ukur dari pengertian segala sesuatu telah dipulihkan? Tolak ukurnya? Iya. Kembali kepada gereja mula-mula. Itu yang tadi saya jelaskan. Ya? Iya. Jadi data-datanya kembali kepada gereja mula-mula. Lalu bagaimana kita tahu? Ya, baca saja Kisah Rasul mulai dari Kisah Rasul pasal 2 sampai Kisah Rasul pasal yang ke-7 gitu. Itulah kondisi gereja mula-mula. Mereka bersahati, berdoa, hampir tiap hari berdoa, lalu kemudian belajar Alkitab juga hampir tiap hari.
Nah, kira-kira kondisi itu sudah terpenuhi belum di gereja? Belum kan? Gitu. Doa bisa seminggu sekali, PA pun kayak kita juga seminggu sekali. Perlu-perlu kita bikin PA 1 hari sekali, gitu kan? Nah, jadi indikatornya itu kembali kepada kondisi gereja mula-mula. Ya. Paling tidak itu indikator yang gampang diukur ya, yang gampang diukur. Gitu. Oke, ya terima kasih buat pertanyaannya, baik sekali. Baik ya. Saya rasa itu menjadi harapan kita ke depannya, dan harapan ini kiranya menjadi sebuah semangat baru untuk para sahabat gembala yang rindu mengalami pemulihan yang sempurna, artinya balik pada kondisi gereja mula-mula. Kerinduan ini biarlah menjadi komitmen kita juga bersama untuk terus maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kita masuk dalam pertanyaan selanjutnya. Ya. Sahabat gembala kita dari Pak Jerry. Selain GPDI, apakah ada denominasi lain yang memiliki perspektif yang sama dengan GPDI tentang eskatologi ini di Indonesia? Menurut Pak Gem, adakah? Ada, bahkan sekarang ya, tapi saya takut juga kalau yang saya katakan ini dianggap nanti malah justru melakukan pengeneralisasian ya. Tapi saya melihat di dalam studi-studi sekarang, perkembangan studi sekarang, gereja-gereja dari arus utama, gereja-gereja mainstream itu sudah mulai melirik ya pendekatan orang-orang Pantekosta di dalam memahami Alkitab. Ya, justru kalau ya mungkin Ibu Agustini pun pasti tahu ketika kita pernah membahas tentang novelty penelitian mengenai kepantekostaan, justru kepantekostaan ini sudah mulai dilirik oleh gereja-gereja yang non pentekostal kan itu ya. Jadi sebenarnya ini kan data akademik ya sebenarnya, data akademik. Jadi saya bicara justru secara akademik akan lebih ilmiah gitu loh. Artinya apa? Karena sudah mulai terbuka dalam penulisan-penulisan jurnal gitu. Jadi artinya ada gitu, ada. Maka sangat disayangkan kalau orang Pantekosta sendiri malah justru mulai patah semangat gitu ya. Jadi ya identitas begitu ya Pak. ya. Yang awal memiliki, tetapi kemudian juga diyakini oleh denominasi lain. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak Gem. Ini pertanyaan di luar dari materi kita malam hari ini. Mau dijawab atau menunggu? Karena ini bahas tentang penyingkiran gereja. Oh, oke. Atau kita menunggu karena kita masih berlanjut untuk membahas di pokok. Ada yang pertanyaan lain? Pertanyaan lain ada? Sama, masih di luar juga, di luar dari pembahasan kita malam hari ini. Oke, coba kita kasih sedikit, anggaplah ini pendahuluan untuk nanti episode berikutnya, misalkan. Untuk episode kali ini, kami sangat berterima kasih kepada sahabat gembala yang memberikan pertanyaan. Dan kali ini kami maklumin, terima kasih buat Pak Gem yang mau menjawab, karena sebenarnya serial pendalaman Alkitab ini berlanjut. Saya sangat berterima kasih, kami sangat berterima kasih kepada sahabat gembala yang begitu antusias, begitu semangat, sehingga memberikan pertanyaan lebih maju, gitu ya, Pak Gem. Lebih dari pokok bahasan kita saat ini tuh lebih maju ke depan, gitu ya. Padahal nanti kami juga akan membahas, tetapi malam hari ini Pak Gem akan menjawab pertanyaan dari sahabat kita Dwi. Apakah syarat utama mengalami penyingkiran gereja sempurna selama 3,5 tahun pemerintahan antikris? Apakah kepenuhan Roh Kudus? Benarkah kalau dipenuhi oleh Roh berbeda dengan hidup dipimpin oleh Roh? Ya, saya jawab dari hilir ke hulu ya, dari belakang ke depan. Baik. Beda dipimpin oleh Roh dengan hidup penuh oleh Roh. Karena kalau dipimpin artinya dia tidak mempertimbangkan pengalaman pribadinya. Yang penting siapa yang di depan dia ikut. Justru ketika seseorang dipimpin dan
dia belum memiliki kesadaran sendiri, ya, maka kalau seandainya pemimpinnya salah, dia akan ikut salah. Itu yang jadi celakanya, gitu. Tapi kalau seseorang sudah mempunyai kesadarannya sendiri, pengetahuannya sendiri karena Roh Kudus itu, maka ketika pemimpin salah, dia tetap akan jalan di jalan yang benar. Mau pemimpinnya salah bukan urusan saya. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya kata yang saya mau gambarkan dengan permainan kata-kata ini adalah bahwa satu fase dari hidup di dalam roh itu tetap berbeda, dan itu sudah merupakan satu bobot tersendiri, karena sama seperti kalau kita dibaptis ke dalam air itu kan kita berarti menenggelamkan, kita melawan hukum alam ini, ya, hukum Archimedes namanya, itu kan tumpah semua keluar. Ya, artinya yang kita miliki setelah Roh Kudus memenuhi kita, tumpah semua harusnya yang nggak berkenan kepada Tuhan. Nah, harusnya kan begitu. Kalau dipimpin kan belum tentu kita melihat isi dari orang itu akan bersih semuanya. Ya, jadi bisa saya katakan itu tetap beda gitu. Nah, kalau dikatakan tadi pertanyaan pertama tadi justru pertanyaan pertamanya, apakah syarat utama mengalami penyingkiran gereja sempurna? Apakah memang harus kepenuhan Roh Kudus? Iya, itu tadi yang saya malah lupa pertaliannya. Justru karena penuhnya Roh Kudus ini menjamin bahwa isi di dalam seseorang itu menjadi baik, maka kemungkinan untuk menjadi berkenan kepada Tuhan kan akan terwujud gitu loh. Nah, kalau sudah berkenan kepada Tuhan, ya buat saya itulah yang disebut dengan gereja sempurna. Jadi sempurna itu bukan berarti sebuah kategori yang bikin susah, bikin stres gitu. Kembali ke Lukas 3:22 saja, bahwa sama seperti pengakuan Allah kepada Yesus gitu. Engkau anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi dua ini menjadi kekasih Tuhan, lalu berkenan. Ada seorang hamba Tuhan yang baru minggu lalu berkhotbah juga, ya, masuk juga di salah satu IG-nya, saya lihat ya. Dia berkata begini, jangan cuman bangga menjadi anak Tuhan, lalu jangan lalu puas dengan menjadi hamba Tuhan, lalu jangan kemudian merasa cukup setelah menjadi sahabat Tuhan, tapi jadilah kekasih Tuhan. Saya pikir betul juga gitu. Karena memang ayat ini menggenapi Lukas 3:22 kan. Anakku yang kukasihi, karena kepada anak yang dikasihi timbullah perkenanan, kan begitu. Jadi buat saya itu udah karakteristik sempurna. Hal yang harus dipenuhi apa? Ya jelas penuh Roh Kudus dong. Kan tadi sudah kita bahas itu bahwa Roh Kudus akan menjamin kita akan menumpahkan semua hal yang tidak berkenan keluar. Yang kedua akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang melampaui nalar gitu, yang tidak terduga. Jadi ya mau tidak mau harus begitulah ya. Itu yang disebut dengan idealnya gitu. Idealnya. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaannya baik juga, walaupun sebetulnya masih ada sesi tersendiri, episode tersendiri sebetulnya. Tapi tidak mengapa, anggaplah ini perasaan duluan lah gitu ya, perskotnya. Gitu. Di awal sehingga sahabat supaya rajin datang gitu ya, supaya rajin datang. Lebih ikut berpartisipasi lagi, ikut dalam serial pendalaman Alkitab kita. Puji Tuhan. Baik, mungkin saya memberikan kesempatan kepada sahabat gembala yang ada di Zoom meeting, ingin bertanya langsung, silakan raise hand saja kalau ada. Kita menunggu sambil saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih, Pak. Ya. Sehubungan dengan realita di lapangan, artinya realita yang dihadapi oleh gereja-gereja, apa yang kemudian menjadi perhatian Pak Gem ini? Bagaimana cara mengajak mungkin, atau kemudian
membangun semangat dari gereja Tuhan, artinya jemaat untuk mengalami pemulihan ini? Kembali pada konsep gereja mula-mula, dari sedikit menjadi banyak, gitu. Dari sedikit menjangkau lebih banyak. Saya ingat ketika Yesus berkata-kata kepada Petrus, gitu, tidak menangkap ikan, ya, biar satu ekor pun. Maka Yesus berkata, cobalah engkau menebar jalamu, gitu kan, ke bagian yang tengah. Artinya kepada kepada tempat, mungkin tempat itu sudah dikunjungi oleh Petrus gitu dan kawan-kawan, tapi mungkin dalam menebarkan jalannya belum maksimal. Yesus berkata, tebarkan jalamu. Nah, dari kata tebarkan jala itu kemudian baru kita kenal istilah jejaring, jaringan, kan begitu ya. Tebarkan jala. Jadi ya, buat saya yang harus dilakukan oleh gereja itu adalah membangun jaringan, gitu. Gereja mula-mula kan begitu. Hanya mungkin jaringannya tidak secanggih sekarang, tetapi dengan jelas di dalam kitab Kisah Para Rasul ditulis, gitu. Dari jumlah yang kecil, lama-lama Allah tambahkan semakin banyak sehingga sampai 3.000, sampai bahkan lebih dari angka itu. Hanya karena membangun jaringan. Nah, jaringan masa gereja mula-mula seperti apa? Mungkin dari mulut ke mulut, gitu ya. Dari tangan ke tangan, gitu. Nah, coba itu dilakukan sekarang tambah dengan bantuan teknologi, dengan IT, saya pikir bisa terjadi, gitu. Kemungkinannya besar, gitu. Jadi pada intinya adalah pemulihan diri sendiri lalu penjangkauan, gitu Iya, betul. Gembala-gembala. Lalu menggunakan teknologi. Iya. Ini yang cukup menarik untuk kondisi saat ini dengan kemajuan era teknologi yang semakin canggih akan membuat para sahabat gembala untuk juga semakin kreatif menjangkau jiwa. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang bisa terjangkau meskipun mungkin dengan situasi-situasi yang tidak memungkinkan, tetapi akan kita pikirkan bagaimana ini bisa terwujud sehingga pemulihan ini menuju pada peningkatan. Baik, terima kasih Pak Gem untuk penjelasannya bagi kita semua, juga bagi para sahabat gembala. Dengan pemahaman yang benar, tentu akan membentuk karakter yang baik, khususnya bagi gereja Tuhan. Kita orang percaya dalam menyiapkan diri kita yang hidup di akhir zaman. Dan tentunya ini bukan saja menjadi harapan buat kita, tetapi menjadi motivasi bagi diri kita sendiri untuk mengalami pemulihan dengan melakukan firman Tuhan seperti tadi yang sudah kita dengarkan dari penjelasan Pak Gem. Bagaimana kita kembali kepada kondisi gereja mula-mula, dan biarlah ini juga mendorong kita untuk hidup benar sebagai gereja Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, mungkin ada closing statement dari Pak Gem. Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya, seperti kerinduan saya penuh Roh Kudus saja. Baik, sebuah kerinduan yang masih terus diperdengarkan dan terus dibahasakan buat kita semua, khusus bagi sahabat gembala baik yang ada di meeting Zoom dan juga sahabat gembala yang menyaksikan episode kami. Menjadi kerinduan dari para pemimpin khusus yang berwarna Pantekosta adalah penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Baik, terima kasih untuk partisipasi dari sahabat gembala yang ada di meeting Zoom. Menjadi kerinduan kami, ini menjadi berkat bagi sahabat gembala untuk terus maju di dalam Tuhan. Dan juga melalui program ini, kami ingin membawa dan mengajak para sahabat gembala untuk ikut serta dalam berpartisipasi untuk meningkatkan program ini dengan berbagi berkat. Menyalurkannya dalam rekening Bank DKI atas nama GPD Lusupan dengan nomor rekening 1082 3159
Saya ulang sekali lagi, di Bank DKI atas nama GPD Glosufan di nomor rekening 1082 3159539. Terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini, dan kami tetap menantikan kehadirannya dengan mengajak saudara, keluarga, sahabat, ataupun rekan-rekan yang rindu belajar firman Allah, sehingga bisa bergabung bersama kami melalui Zoom meeting kembali dengan menghubungi admin di nomor 0813-212-93143. Di nomor admin saya ulang kembali, 0813-212-93143 untuk mendapatkan ID dan paskode. Baik, pembekalan firman Allah itu akan membuka wawasan sahabat gembala untuk mengubah pola pikir dan tentunya mengubah karakter kita sebagai orang percaya atau gereja Tuhan di akhir zaman. Itu sebabnya kami terus mengajak para sahabat gembala dan juga sahabat gembala yang menyaksikan siaran ini melalui YouTube untuk terus belajar dari firman Allah, sebab slogan kami, orang benar hidup oleh firman. Sampai jumpa di Rabu yang akan datang. Kita akan lanjut dengan episode serial pendalaman Alkitab tetap di dalam seputar eskatologi dengan tema-tema yang cukup menarik. Kami nantikan kehadiran sahabat gembala. Tuhan Yesus memberkati.